Selamat datang di dunia novel. Episode 6249, Dihina? Tidak hanya Wang Qiang, Chu Feng yang berdiri di samping Wang Qiang juga menjadi sasaran perhatian semua orang. Mereka semua merasa bahwa saudara laki-laki Wang Qiang yang dibicarakan adalah Chu Feng, dan pasti terjadi sesuatu di antara mereka. Saudaraku, aku percaya padamu, berhenti bicara. Bahkan jika kita berkata secara diam-diam, jangan lakukan ini, itu agak memalukan. Chu Feng dengan cepat menarik tangan sumpah Wang Qiang. Aku. Bukankah aku mengatakannya di depan umum agar terlihat tulus? Lalu dia menambahkan, saudaraku, jangan terlalu memikirkannya, saya sebenarnya tidak bermaksud seperti itu. Saya percaya itu. Chu Feng masih percaya pada karakter Wang Qiang. Meskipun Wang Qiang memiliki mulut yang kejam, dia jelas merupakan saudara yang dapat dipercaya. Dan segera, orang-orang keluar dari formasi ilusi satu demi satu. Kebanyakan orang terlihat jelek, dan hanya sedikit orang yang sangat bahagia. Formasi ilusi ini dibuat oleh spiritualis dunia naga langit. Ketika mereka masuk ke dalamnya, mereka benar-benar lupa bahwa itu adalah formasi atau penilaian, dan mengira itu adalah pengalaman nyata. Dan di dalam formasi itu, pengalaman serupa disimulasikan. Mereka memasuki menara garis darah kuno bersama-sama. Chu Feng telah menyelamatkan hidup mereka. Kemudian Chu Feng dalam bahaya dan mereka menghadapi pilihan. Mengkhianati Chu Feng dan melarikan diri dengan selamat. Membantu Chu Feng mungkin mengancam nyawa. Wajah mereka jelek karena mengkhianati Chu Feng. Ekspresi bahagia di wajah mereka adalah karena mereka membantu Chu Feng. Namun, hanya segelintir orang yang memiliki niat baik. Di antara lebih dari 30.000 orang, hanya 37 orang yang memilih membantu Chu Feng. Chu Feng melambaikan lengan bajunya dan melemparkan tas Qian Kun dengan warna lain ke arah 37 orang itu. Tas Qian Kun memiliki warna yang berbeda dari hadiah yang dikatakan Chu Feng sebelumnya. Dan mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat membukanya sama sekali saat ini. Tepat saat mereka ingin bertanya, Chu Feng berkata, "Kalian telah tersingkir." "Ah, kenapa? Kami berada dalam formasi itu, tapi kami membantumu." Orang-orang itu sangat bingung dan bahkan sedih. Bahkan mereka yang memilih untuk mengkhianati Chu Feng pun terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa seseorang akan benar-benar membantu Chu Feng. Dan orang-orang yang membantu Chu Feng benar-benar tersingkir? Kamu tidak cocok untuk perjalanan ini. Ayo pergi. Semakin jauh semakin baik. Chu Feng melambaikan tangannya. Lalu, bagaimana dengan kita? Pengkhianat itu bertanya dalam formasi ilusi. Kalian bisa ikut, kata Chu Feng. Mendengar ini, orang-orang yang telah mengkhianati Chu Feng dalam ilusi awalnya terkejut, tapi kemudian mereka menunjukkan kebanggaan lagi. Beberapa orang bahkan berkata dengan nada provokatif kepada mereka yang membantu Chu Feng, di dunia kesatria, yang lemah memakan yang kuat. Orang sepertimu tidak cocok untuk dunia ini. Pria ini benar. Kamu harus pergi sejauh mungkin, kalau tidak cepat atau lambat kamu akan dimakan. Begitu pernyataan ini keluar, hal itu digaungkan oleh banyak orang. Iya, kenapa kamu pura-pura jadi orang baik? Pantas mendapatkannya. Pada awalnya, mereka yang menundukkan kepala mengira mereka telah tersingkir, mengetahui bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk terpilih. Mereka tidak lagi menyesal dan sekarang sangat bangga. Faktanya, mereka tidak menyesal sejak awal. Yang mereka sesali adalah gagal lulus penilaian formasi ilusi. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa pengkhianatan adalah satu-satunya cara untuk lulus ujian, tentu saja mereka hanya merasa bangga. Kakak,
Kakak, apa maksudmu? Bahkan Wang Qiang pun bingung dan bertanya pada Chu Feng. Ngomong-ngomong, ada satu hal yang belum kuberitahukan padamu. Jika menara garis keturunan kuno ini diaktifkan sepenuhnya, menara garis keturunan akan berubah menjadi transparan, dan setiap gerakan yang kita lakukan di dalamnya akan terlihat jelas. Tapi yang paling penting adalah penyamaran kita kemungkinan besar akan terbongkar dan identitas asli kita akan terungkap. Kata Chu Feng diam-diam. Oh, saya mengerti. Anda takut identitas kita akan terungkap dan orang-orang yang mengikuti kita akan terlibat. Wang Qiang tiba-tiba sadar. Yah, kamu tidak bisa melibatkan orang yang mempunyai niat baik. Chu Feng memandang orang-orang yang jelas-jelas mengkhianati Chu Feng, tetapi tidak lagi malu, melainkan bangga. Adapun orang-orang ini, itu tergantung pada nasib mereka. Jika klan surgawi Huangfu tidak mengejar mereka, saya pikir nasib mereka akan baik. Jika kita mengejarnya. Mereka juga mengatakan bahwa di dunia kultivasi, yang lemah memangsa yang kuat, jadi jangan salahkan kami jika mereka ditipu oleh kami. Memang benar, kamu layak untuk hidup, kata Wang Qiang. Ngomong-ngomong, saudaraku, apakah kamu yakin ingin masuk? Saya menyarankan Anda untuk tidak masuk, kata Chu Feng kepada Wang Qiang lagi. Apa yang kamu bicarakan? Menurutmu aku ini siapa, Wang Qiang? Kapan saya pernah takut mati? Wang Qiang sedikit tidak senang. Saya tahu Anda tidak takut mati, tetapi Anda sekarang adalah anggota Istana Surgawi Tubuh Ilahi. Saya khawatir setelah Anda terekspos, anggota Istana Surgawi Tubuh Ilahi akan terpengaruh. Tidak apa-apa, aku. Sebelum aku datang ke sini, aku sudah merilis berita bahwa aku telah meninggalkan Istana Surgawi Tubuh Ilahi. Mendengar ini, Chu Feng tercengang. Mengapa dia pergi dan masih memiliki penatua tertinggi Tubuh Ilahi untuk melindunginya? Itu hanya pemisahan yang dangkal, untuk mencegahku menimbulkan masalah di masa depan dan melibatkan anggota Istana Surgawi Tubuh Ilahi. Bagaimanapun, aku telah menyinggung sekte penjara sebelumnya. Tetapi kenyataannya, saya masih anggota-anggota Istana Surgawi Tubuh Ilahi. Saya akan berbicara dengan penatua tertinggi nanti dan memintanya untuk tidak masuk. Wang Qiang menjelaskan. Setelah mengambil keputusan, Chu Feng melakukan penyaringan lagi, dan akhirnya menghitung sendiri Wang Qiang dan Chu Feng, menyisakan tepat 20.000 orang. Bagaimanapun, mereka dipilih dengan cermat, dan orang-orang ini telah berhasil melewati gerbang klan surgawi Huangfu. Chu Feng pun berhasil mendapatkan token menara. Setelah menerima token menara, Chu Feng segera mengaktifkannya, mencakup semua yang mengikuti. Tentu saja, setelah menutupinya, masih tergantung apakah pihak lain bersedia. Terus terang, tatanan menara ini setara dengan formasi kecil yang menandatangani kontrak dengan semua orang. Semua orang berjanji untuk mengikuti Chu Feng, jadi tentu saja tidak ada yang mau. Meskipun pengikatannya berhasil, Chu Feng juga menepati janjinya dan membagikan semua hadiah yang dijanjikan kepada semua orang. Chu Feng awalnya mengamati tatanan menara dengan hati-hati, tapi tiba-tiba lingkungan yang bising menjadi sunyi. Chu Feng bisa merasakan seseorang datang tanpa melihat. Mereka adalah junior luar biasa dari klan surgawi Huangfu. Huangfu Xiangwu juga ada di antara mereka. Namun pemimpinnya adalah laki-laki dan perempuan. Ketika Huangfu pergi ke seni bela diri, dia hanya bisa mengikuti 2 orang itu. Siapa namamu? Pria itu bertanya. Tanyakan sebelum bertanya pada orang lain, bukankah sebaiknya kamu memberitahu dirimu sendiri latar belakang keluargamu terlebih dahulu? Kata Wang Qiang. Aku tidak berbicara denganmu, sebaiknya kamu tutup mulut. Pria itu menatap tajam ke arah Wang Qiang.
Pada saat ini, seorang tetua berjanggut kuning dari klan surgawi Huangfu terbang turun dari langit. Ketika tetua berjanggut kuning itu turun, kecuali satu pria dan satu wanita, semua orang membungkuk padanya, bahkan Huangfu Xiangwu tidak terkecuali. Terlihat dari sini bahwa sesepuh berjanggut kuning memiliki status yang luar biasa di klan surgawi Huangfu. Namun ketika dia berjalan di samping pria dan wanita, dia penuh perhatian. Keduanya adalah putra dari pemimpin klan kami, Tuan Muda Huangfu Jiangxing dan Nona Huangfu Jiangyue. Penatua berjanggut kuning itu memperkenalkan. Aku tidak peduli siapa namamu, tapi aku ingin mengingatkanmu. Kamu berperilaku baik dan ikuti aturan kami. Kami menyambutmu. Tapi jika kamu punya pemikiran lain, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Setelah Huangfu mengarahkan bintang ke Chu Feng dan mengucapkan kata-kata ini, dia berbalik dan pergi. Huangfu Jiangxing dan Jiangyue. Dilihat dari namanya, dia pasti seorang jenderal dengan garis keturunan surgawi. Apakah kamu memukuli Huangfu Shengyu sampai mati, dan klan surgawi Huangfu tidak lagi memiliki garis keturunan orang suci? Wang Qian diam-diam bertanya pada Chu Feng. Chu Feng tidak menjawab, tapi menunjukkan senyuman penuh arti. Pamerkan kekuatanmu? Sangat akrab. Chu Feng telah melihat adegan seperti ini berkali-kali sehingga dia tidak dapat mengingat berapa banyak orang yang telah melakukan ini padanya. Namun menurut kesan saya, tidak satu pun dari orang-orang itu yang memiliki akhir yang baik. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.